Hai teman-teman, kenalin aku Ocha Pasopradinda dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2021 dengan NIM 13211113305 dengan nomor absen 20 kelas A1. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelasin tentang sistem kardiovaskular. Jadi, buat kalian yang masih penasaran tentang sistem kardiovaskular, bisa langsung simak aja video penjelasanku. Hai guys, jadi kita langsung aja ini ya ke penjelasan tentang sistem kardiovaskular. Apa sih itu sistem kardiovaskular? Jadi sistem kardiovaskular ini sering kita dengar atau sering kita ketahui bahwa sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah, di mana sistem kardiovaskular ini merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Oke ya guys, langsung aja kita next ke anatomi sistem kardiovaskular. Yang pertama nih, ada jantung, di mana jantung ini merupakan sistem anatomi utama dari sistem kardiovaskular. Jadi jantung ini sebagai pusat sistem kardiovaskular, terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks sebelah sinistra yang terlindung oleh kostai, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, ternyata itu kita dapat memeriksa di bawah papila mamae, 2 jari setelahnya. Berat jantung sendiri pada orang dewasa ini sekitar 250-350 gram. Next, ternyata di jantung ini masih ada bagian-bagiannya nih teman-teman. Ada yang pertama atrium dextra dan atrium sinistra, yang dimana terdiri dari rongga utama dan auricula di luar bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Sedangkan atrium sinistra itu terdiri dari rongga utama dan auricula. Sedangkan ada ventricle sinistra, di mana berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta. Jadi atrium dan ventricle ini kalau di SD atau SMP itu menggunakan nama bilik kanan dan ventricle. Ventricle itu serambi dan bilik seperti itu. Next, kita ada otot-otot jantung. Otot-otot jantung ini ternyata dibagi menjadi 3. Ada perikardium, miokardium, endokardium. Wah, namanya aja kayak medis banget ya. Jadi, perikardium merupakan lapisan luar jantung, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung. Sedangkan yang miokardium adalah lapisan tengah jantung. Dia merupakan lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Sedangkan yang terakhir adalah endokardium, di mana ini merupakan lapisan dalam jantung yang dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Oke, next itu kita akan membahas tentang anatomi sistem kardiovaskular, yaitu pembuluh darah. Jadi jenis pembuluh darah itu banyak macamnya. Yang pertama ada arteri, yang merupakan pembuluh darah nadi, terletak lebih ke dalam dari permukaan tubuh. Jadi ada arteri pulmonalis, aorta, arterial 2, seperti itu. Yang kedua ada vena atau pembuluh bali, di mana terletak dekat permukaan tubuh atau superficial. Contohnya itu ada vena pulmonalis, vena tubuh, dan venula. Sedangkan yang ketiga adalah kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah kecil dengan diameter 5-20 dan menghubungkan arterial dengan venula, seperti itu. Next, kita lanjut ke penjelasan tentang fisiologi sistem kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular ini kan merupakan anatomi yang utama adalah jantung. Ternyata jantung ini terdapat 2 bagian pompa yang terpisah fungsinya, yaitu memompa darah
terdiri dari masing-masing satu atrium ventrikel kiri dan kanan. Berdasarkan fungsinya, ternyata pompa kanan yaitu sebagai sirkulasi paru-paru, sedangkan pada bagian kiri ini berperan sebagai sirkulasi sistemik untuk seluruh tubuh. Oke, next itu ada sistem konduksi. Di mana sistem konduksi itu jantung memiliki dua sel otot khusus, yaitu sel kontraktil dan otoritmik yang memiliki peran berbeda. Sel kontraktil ini ternyata berfungsi untuk melakukan kerja mekanik, sedangkan sel otoritmik ini berfungsi untuk menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab sebagai kontraksi sel-sel pekerja, seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah potensial aksi. Ternyata potensial aksi ini kan sudah disinggung ya di sistem konduksi. Ternyata potensial aksi ini dihasilkan dari sistem konduksi yang bersifat autoritmik. Sel ini mampu menginisiasi potensial aksi yang berfungsi menghasilkan detak jantung atau pacemaker dan melibatkan influx kalsium, sehingga terjadi pergerakan ion lain yang menimbulkan ketidakstabilan membran sel yang menghasilkan aktivitas potensial aksi. Oh ya guys. Nah, gak afdol nih kayaknya kalau kita belajar tentang sistem kardiovaskular tapi tidak menjelaskan tentang siklus peredaran darah. Jadi siklus peredaran darah ini dibagi menjadi dua, yaitu siklus peredaran darah besar dan siklus peredaran darah kecil. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang siklus peredaran darah besar. Yang pertama ada jantung. Jadi jantung ini darahnya di jantung disalurkan ke aorta, lanjutnya ke pembuluh darah nadi, kemudian ke pembuluh darah kapiler, lanjutnya pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, terus kembali lagi ke jantung. Atau dalam artian ini kesimpulannya bisa ditarik jantung, seluruh tubuh jantung, seperti itu. Sedangkan siklus peredaran darah kecil, siklusnya itu yang pertama awalnya ada di jantung atau bilik kanan tepatnya, terus lanjut ke pembuluh darah nadi, selanjutnya ke paru-paru, selanjutnya ada ke pembuluh balik paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Atau kita simpulkan bahwa jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, seperti itu. Hai guys, gimana nih penjelasan tentang sistem kardiovaskular yang udah aku jelasin tadi? Cukup informatif bukan? Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan-pertanyaan bisa coba browsing di internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau bisa tanyakan ke guru atau dosen kalian ya. Sekian dari aku tentang penjelasan sistem kardiovaskular, dan see you next video. Bye bye.